Bambang, aturan yang baik itu kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak baik, maka aturan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya tanpa aturan, tapi yang memimpin adalah orang baik, pasti hal itu menjadi baik. Persoalan pemilu kada itu karena belum jelasnya pembatas pendefinisian siapa orang asli. Itu dia mengenai definisi orang asli. Karena orang-orang di Papua masih melihat bahwa dia harus hitam keriting seperti saya. Begitu, padahal di negara-negara lain definisi itu sudah mulai ditinggalkan. Ini memang ada perspektif di mana permasalahan di Papua itu terkait konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan meluruskan sejarah. Kemudian juga menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu jauh berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah di zaman Otsus. Sekolah agama di Papua, saya dapat informasi itu mengalami kolaps sejak reformasi dan tidak tersentuh oleh Otsus. Tim perumus undang-undang ini menurut saya sangat tepat dan sangat jelas sekali arah dan politiknya. Aras politiknya sangat jelas sekali. Sekarang ini cuma pertanyaan, apa bisa dilaksanakan tidak undang-undang ini? Dana Otsus ini harus kita dijabarkan dulu sendiri. Apakah ini memang betul-betul untuk orang asli Papua atau apa? Kalau memang itu penggunaannya untuk orang asli Papua, kartu Otsus itu sangat pas sekali. Pengaturan tentang dana Otsus, ada kartu dana Otsus yang mohon maaf Pak Rikosia, itu khusus untuk OAP, kartu dana Otsus, dan sangat setuju jika bisa berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga pendidikan menggunakan itu. Prof. Bambang Purwoko, Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, silakan menyampaikan pemaparan sesuai dengan undangan yang kami berikan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ketua Pansus RUU Otsus Papua yang sangat kami hormati, Bapak Komarudin Watubun, Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Pansus dan juga dari Sekretariat DPR RI yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih sudah diundang dan diberi kesempatan untuk sharing gagasan hasil-hasil riset kami, Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, secara khusus tentang otonomi khusus Papua, tapi juga tentang konteks Papua lainnya. Yang kedua, terima kasih, tapi saya harus meralat bahwa saya belum Prof, ya, dan mudah-mudahan bisa segera ya untuk menjadi profesor. Ini doa Pak. Amin, amin Pak Komarudin, terima kasih, Pak, yang sangat kami banggakan. Ya, tapi yang jelas saya berusaha profesional ya dan tidak menjadi provokator di forum ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sudah mengirimkan materi dalam bentuk narasi detail tentang pokok-pokok pemikiran penyempurnaan Undang-Undang Otsus Papua, dan yang akan saya sampaikan di dalam presentasi PowerPoint ini adalah versi ringkasnya saja. Saya nyampaikan beberapa poin ringkas dan setelah itu nanti sekiranya ada dialog, tanggapan, pertanyaan, waktunya bisa lebih leluasa untuk digunakan. Yang berikutnya ke slide pengantar, ya. Di bagian ini saya sebenarnya hanya sekedar memberikan intro, ya. Kami tim Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada sudah cukup banyak melakukan penelitian dan kemudian menemukan bahwa sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Papua memiliki persoalan yang pelik dan khusus, ya. Dan karena itu pendekatan yang digunakan baik dari aspek regulasi maupun pendekatan yang lain pun ya atau intervensi yang akan kita lakukan sebaiknya ya bersifat khusus pula. Nah, khusus terkait dengan penyempurnaan Undang-Undang Otsus ini hendaknya nanti bisa
menyelesaikan banyak persoalan Papua yang pelik dan khusus itu. Kita lihat bahwa sampai saat ini 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang 21 2001 atau secara empiris mungkin sekitar 18 tahun karena sebenarnya baru mulai 2003, Otsus telah banyak membawa perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan atau dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat karena hadirnya Undang-Undang Otsus, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk dana Otsus itu sendiri. Namun demikian memang masih mempunyai beberapa keterbatasan. Dan keterbatasan inilah nantinya yang akan saya elaborasi di forum yang terhormat ini. Salah satu keterbatasan misalnya substansi Undang-Undang Otsus 21/2001 belum sepenuhnya mampu memberikan rekognisi maupun proteksi terhadap kekhasan Papua. Di dalam naskah yang lebih detail kami tuliskan di situ, ya, ketidakmampuan rekognisi dan proteksi itu antara lain misalnya masih sampai sekarang tentang lambang daerah, simbol daerah yang belum mendapatkan pengakuan secara tegas, bahkan kemudian cenderung menimbulkan masalah sampai sekarang. Karena itu, dengan 3 pemikiran awal itu, penyempurnaan Undang-Undang Otsus yang sekarang sedang dalam proses di Pansus menjadi sangat mendesak, sangat urgent, sangat penting. Harapannya ini akan bisa menjadi solusi bagi persoalan Papua, solusi bagi ketertinggalan Papua. Nah, kami sangat berharap di tim GTP UGM, gugus tugas Papua UGM, agar penyempurnaan ini adalah upaya untuk mempertemukan agenda nasional dengan konteks lokal, dengan kekhasan atau tuntutan-tuntutan atau aspirasi lokal, aspirasi daerah. Ya, itu yang harapannya. Dan harapan yang berikutnya dari pemaparan nanti adalah revisi ini dapat menyentuh dan menuntaskan persoalan Papua. Ke slide yang berikutnya, capaian minimalis apa yang sudah kita peroleh dengan Undang-Undang Otsus ini? Ya. Di slide ketiga, di bidang politik misalnya, ya, sudah ada DPRP dan MRP. Ya, Pak Ketua Pansus paham betul bagaimana eksistensi DPRP dan MRP, tetapi sebenarnya lembaga tersebut belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsi representasi dan juga proteksi terhadap OAP. Detail penjelasannya sudah ada, ya. Banyak persoalan-persoalan adat yang tidak bisa juga diagregasikan maupun diaspirasikan oleh MRP maupun DPRP. Juga belum berjalannya kebijakan tentang lambang daerah dan simbol kultural, pembentukan partai lokal yang walaupun sudah sampai ke sidang di Mahkamah Konstitusi, tapi keputusannya tetap belum bisa dikabulkan. Saya termasuk yang waktu itu menjadi saksi di sana. Kemudian hanya KKR, pengakuan tentang peradilan adat dan sebagainya. Ini masalah-masalah politik yang perlu dituntaskan. Masalah pemerintahan, Otsus tidak sepenuhnya memberikan kewenangan khusus. Ini yang selalu menjadi jargon resistensi di Papua. Katanya dilepas kepalanya tapi dipegang ekornya misalnya. Banyak kebijakan yang melemahkan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Otsus. Salah satunya tentu saja undang-undang sektoral. Ya, jadi sangat banyak pejabat maupun politisi di Papua yang mengatakan bahwa kami tidak punya Otsus ya karena semua sifatnya umum katanya. Nah ini yang kita lihat di lapangan. Juga persoalan di bidang pemerintahan, Otsus hanya memberikan kewenangan kepada provinsi, tidak ke kabupaten kota. Padahal realitas pelaksanaan dan juga pelaku Otsus maupun sasaran dari kebijakan Otsus itu ada di kabupaten kota. Apalagi dalam konteks Papua dengan wilayah geografis yang terpisahkan secara ekstrim dari satu daerah ke daerah yang lain. Otsus yang ada hanya di level provinsi membuat ruh Otsus tidak sampai merasuk
ke tingkat yang paling bawah, baik kampung maupun distrik maupun kabupaten. Inilah kondisi yang terjadi. Ya. Kemudian di aspek sosial budaya, Papua walaupun sudah diterapkan Otsus masih menghadapi tantangan kohesivitas sosial yang sangat beragam karena kuatnya tatanan adat. Ya. Tantangan kohesivitas sosial ini misalnya masih terdapat pembilahan sosial yang sangat kuat antara kami, orang asli, dan kau pendatang. Sesama orang asli masih membedakan antara Papua dengan Papua Barat, antara, mohon maaf, pantai dengan gunung. Ya. Sesama orang pantai masih membedakan, bahkan di Maibrat itu pantai, tapi Maibrat masih membedakan diri ke A3, ke orang Aitinyo, Aifat, Ayamaru, yang punya karakter yang berbeda. Sesama orang gunung masih bedakan lagi ke orang Mei, ke orang Moni, ke orang Damal, ke orang Dani, dan seterusnya. Bahkan sesama orang Dani masih membedakan kau dari Hone yang mana. Nah, kohesivitas sosial yang lemah ini juga menjadi masalah dan menjadi PR untuk penyempurnaan Otsus nantinya. Yang berikutnya, di bidang keamanan, ya, kita tahu eskalasi konflik justru semakin menguat 2 tahun terakhir ini. Mengapa tidak pernah terselesaikan secara tuntas? Kami punya riset media khusus tentang tindak kekerasan di Papua dan di dalam laporan kami sudah kami rekomendasikan langkah-langkah apa untuk mengatasi persoalan keamanan itu. Dan juga kami komunikasikan, bukan hanya kami rekomendasikan. Nah, tim gugus tugas Papua dalam hal ini terkait dengan konflik, membagi konflik di Papua itu pada 3 hal, yaitu aspek developmentalis, ideologis, dan ekonomi politik. Penjelasan tentang itu ada di naskah kami. Ya. Yang developmentalis kira-kira adalah karena pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya tepat dan justru memarginalkan orang asli Papua. Pendekatan aspek ideologis karena persoalan-persoalan masa lalu yang belum diselesaikan, dan aspek ekonomi politik adalah karena bahkan masyarakat asli tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi lokal karena lebih banyak dikuasai oleh saudara-saudaranya, para pendatang. Itu yang di aspek ekonomi, kesempatan OAP mendapatkan pekerjaan dan akses sumber ekonomi menjadi hilang. Lantaran posisi tersebut diambil pendatang, kemudian ditambah parah lagi dengan setumpuk persoalan keuangan daerah, ketergantungan terhadap dana Otsus, dan juga rendahnya tata kelola keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah. Yang berikutnya, nah, dengan konteks capaian minimalis Otsus yang semacam itu, kami mengusulkan ada reinstrumentasi Otsus Papua dan upaya penyempurnaan RUU Otsus 21/2001 ini hendaknya bisa dimaknai sebagai upaya reinstrumentasi itu. Ya, mengapa itu diperlukan? Karena kondisi darurat ini membutuhkan instrumen khusus, dan kekhususan itu harus dijamin dengan kebijakan makro nasional dalam bentuk undang-undang yang diikuti dengan pengawalan yang ketat pada level manajerial dan operasional. Nanti saya detailkan di bagian berikutnya. Juga perlu ada pengkondisian masyarakat Papua secara asertif, ya, agar tekanan kepada pemerintah pusat, kepada negara untuk akomodatif dan adaptif terhadap konteks lokal Papua, kekhasan Papua, juga diimbangi dengan upaya penguatan masyarakat asli Papua. Ya, baik di bidang-bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perekonomian, maupun aspek sosial budaya yang lain. Kemudian yang terakhir dalam konteks instrumentasi ini, ya, mengapa kami katakan ini menjadi penting? Karena penting untuk melakukan pembangunan yang tidak memarginalkan masyarakat asli dan meminimalisir pendekatan keamanan yang sekarang ini dilakukan. Kami mengusulkan pendekatan keamanan seharusnya lebih menekankan pada pendekatan human security approach, yaitu pendekatan yang mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk sekarang ini atau 2 tahun terakhir ini yang semakin ramai pendekatan keamanan, mestinya juga bisa didahului dengan pendekatan adat.
Ya, misalnya dengan memanggil tokoh-tokoh setempat di tingkat lokal, baik di Puncak, Intan Jaya, Nduga, Tolikara, dan sebagainya, berkoordinasi dengan kepala daerah, lalu diadakan pendekatan adat, makan bersama, bakar batu, bicara, sebenarnya apa sih kalian inginkan, kenapa harus lari ke hutan-hutan, bawa senjata, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dan usulan ini tentu saja didasari juga dengan hasil riset kami, pembicaraan kami dengan para stakeholders di Papua. Yang berikutnya, nah, saya ingin masuk pada aspek rekomendasi, ya, kaitannya dengan penyempurnaan Undang-Undang Otsus ini nanti, ya, urgensi reinstrumentasi Otsus didasari kepada 3 hal. Yang pertama, spiritnya tetap, yaitu pada proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi. Penjelasan detailnya juga ada di naskah. Strateginya harus bersifat adaptif, artinya menyesuaikan dengan karakter khas Papua, akomodatif, ya, termasuk akomodatif terhadap struktur kelembagaan adat, ya, dan juga akseleratif dalam pengertian mempercepat kondisi ketertinggalan Papua dengan berbagai macam strategi. Intervensinya yang sekarang sedang dilakukan Pansus ini adalah intervensi dalam bentuk sistem, yaitu perbaikan regulasi atau basis regulasi. Dalam hal ini Undang-Undang 21 2001. Tetapi intervensi dalam bentuk regulasi undang-undang penyempurnaannya, ya, hendaknya juga nanti diikuti dengan intervensi dalam bentuk pelembagaan, ya, atau intervensi pada aspek kelembagaannya, dan juga intervensi pada aspek individunya. Secara lebih detail di slide berikutnya, kami tegaskan lagi di sini misalnya harus ada pendekatan holistik dalam reinstrumentasi Otsus. Yang pertama, ya, harus ada kebijakan yang sinergis antara sistem, dalam hal ini undang-undang atau regulasi, lembaga pelaksana, dan individu pelaksana. Nah, tetapi juga diikuti dengan sinergi dan koordinasi kelembagaan secara horizontal, di pusat maupun di daerah. Ya, ada undang-undang Otsus, ya, tapi ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang sektoral kehutanan, ada undang-undang pertambangan di tingkat kementerian, mestinya bisa disinergikan. Demikian juga di tingkat daerah, supaya organisasi perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain sinergi dan koordinasi horizontal, juga diperlukan sinergi dan koordinasi kelembagaan vertikal, agar apa yang direncanakan di pusat itu cocok matching dengan yang direncanakan di daerah maupun dilaksanakan di daerah. Nah, ini nanti juga ada pendetailannya, supaya, mohon maaf, kementerian tidak bermain sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga merancang program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Mestinya Undang-Undang Otsus nantinya juga menjadi undang-undang yang mengikat semua kementerian. Jadi sinergi dan koordinasi kelembagaan vertikal, Jakarta dan Papua. Dan yang dalam kaitan ini, pendekatan yang terakhir sangat penting, apakah masuk di dalam regulasi atau nanti dengan cara yang lain, membangun dedikasi, loyalitas, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Misalnya ketika Presiden sering dibanggakan sudah 14 kali mengunjungi Papua, apakah ada dampak positif dari kunjungan beliau yang diikuti oleh tindak lanjut konkret dari para menteri, misalnya. Ya, ini contoh saja. Nah, yang berikutnya, persoalan yang tadi saya kemukakan di depan juga mengandung tantangan. Tantangan itu terdiri dari 3 level. Yang pertama pada level sistem itu sendiri. Inilah yang sedang akan kita sempurnakan harapannya, yaitu kebijakan nasional atau regulasi Undang-Undang 21 2001, ya.
yang benar-benar bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Papua, tidak diganggu misalnya oleh undang-undang lain. Yang kedua, pada level kelembagaan harus ada manajemen dan tata laksana yang lebih baik, baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, pada level individu perlu ada sosialisasi sehingga setiap stakeholders, warga masyarakat, elit, aktivis di Papua memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Otsus itu sendiri, memiliki keterampilan dan juga etos kerja melaksanakan undang-undang. Ya. Meskipun sudah berlaku 20 tahun, saya sangat yakin masih banyak stakeholders maupun pihak-pihak, bahkan mungkin para mahasiswa di Papua yang tidak sepenuhnya paham Undang-Undang 21 2001. Ya. Sehingga kemudian dengan berbagai alasan melakukan penolakan atau bahkan mengatakan ada Otsus jilid 1, ada Otsus jilid 2, padahal tidak ada berjilid-jilid. Ya. Tidak ada jilid 2. Ya, sekarang terjadi sangat banyak pro kontra di daerah Papua maupun Papua Barat, seolah-olah akan dirancang undang-undang Otsus baru, padahal tidak. Ya, memang ada penyempurnaan terbatas, tetapi itu mengingat karena kebutuhan, misalnya pasal 34 yang masa berlakunya sudah akan habis sehingga perlu diperbaiki. Mengapa itu terjadi? Sekali lagi karena persoalan pengetahuan maupun keterampilan etos kerja ditambah kompetensi dan komitmen. Mengapa ini saya sampaikan di sini menjadi penting? Karena salah satu faktor kegagalan atau jika ada pada derajat tertentu kegagalan Otsus Papua pada level pelaksanaannya adalah karena lemahnya kompetensi dan komitmen pejabat pelaksananya di daerah. Nah, itu yang terkait dengan tantangan reinstrumentasi. Yang berikutnya, secara lebih strategis, spesifik, kami mengusulkan langkah reinstrumentasi Otsus pada 6 langkah berikut ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Otsus 21 2001, perbaikannya nanti hendaknya bisa memberikan kesempatan akomodasi terhadap eksistensi adat, sehingga bisa menjadi kerangka regulasi yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Atau dalam bahasa kami di UGM, bagaimana undang-undang ini memuliakan adat. Diskusi kami kemarin dengan tim gugus tugas Papua UGM memberikan contoh, misalnya, kalau negara bisa mengakomodir nilai-nilai Islam menjadi dalam bentuk yang terlembaga sehingga ada kantor urusan agama dan lain-lain, ya. Mengapa hal itu tidak dilakukan kepada nilai-nilai adat di Papua? Spiritnya sama dan pendekatan ini pernah dikemukakan dengan sangat bagus di era Gus Dur, ya. Bagaimana supaya nilai-nilai adat misalnya muncul dalam bentuk kelembagaan? Ya. Detailnya mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, tapi intinya adalah akomodasi terhadap eksistensi adat. Tentu saja harus ada pemahaman yang baik adat di Papua, ya, karena ada 300 lebih subetnis yang ada, maka adat yang seperti apa yang akan dijadikan rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, undang-undang ini mestinya juga memberikan peluang pengaturan adanya reorientasi dari economic growth yang sekarang menjadi salah satu landasan penting dalam perencanaan pembangunan oleh eksekutif, oleh pemerintah, oleh Bappenas misalnya, menjadi people-centered development. Dan ini nanti cantolannya ketika saya mengusulkan aspek khusus di pasal 34. Ya, people-centered development, pembangunan yang berpusat kepada masyarakat, kepada manusianya. Yang ketiga, perlu ada pengembangan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan. Riset kami yang kebetulan menjadi tesis saya di The University of Western Australia tentang etnisitas di dalam birokrasi, ya, instalasi struktur pemerintahan modern ke Papua ternyata menimbulkan banyak sekali persoalan.
ya, komplikasi. Karena struktur pemerintahan modern tidak sepenuhnya kompatibel dengan konteks sosial budaya Papua. Nah, saya contohkan di sini sekedar contoh saja, misalnya pengembangan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan. Ada satu kabupaten yang di dalam RPJMD-nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pernah menerapkan prinsip pemerataan keseimbangan keadilan atau PKK. Ya, itu dulu Kabupaten Sorong Selatan ketika bupatinya Oto Ihalo. Lalu saya tambahkan kemampuan menjadi PK3, pemerataan keseimbangan keadilan kemampuan. Artinya bagaimana? Waktu itu di Sorong Selatan itu ada 4 suku dominan, yaitu Tehit, kemudian Maibrat, Imeko, ya, dan yang keempat bukan suku sebenarnya tapi pendatang. Nah, yang dimaksudkan pemerataan, karena suku terbesar adalah Tehit, maka struktur kelembagaan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, jumlah dinas yang ada, yang menjadi kepala dinas terbanyak mestinya dari orang Tehit. Secara proporsional kemudian dari orang Imeko, baru kemudian orang Maibrat, dan sisanya pendatang. Pemerataan ini harus diikuti dengan keseimbangan dan keadilan, tetapi tetap harus di-backup dengan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Jika ini dilakukan, saya kira kritik-kritik yang sering terjadi di Jayapura sekarang, ya dulu pernah ada kan semua dari Sentani, ya ketika gubernurnya dari Sentani, atau semua dari Ayamaru, SDA, ketika gubernurnya berasal dari Ayamaru. Ya, sekarang berkembang isu-isu istilah ya jargon kritik SDM katanya, semua dari Mulia. Bapak-bapak anggota Pansus pasti tahu maksudnya ya, ketika gubernur membawa semua temannya dari Mulia menjadi pejabat di Jayapura. Nah, kalau ini yang dilakukan adalah pemerintahan keseimbangan, keadilan dan kemampuan, saya kira hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu pembangunan yang bagaimana melibatkan OAP, tapi justru tidak memarginalkan. Tadi saya sudah sebutkan pentingnya pendekatan human security, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur misalnya, kami pernah mengusulkan ketika zaman gubernur sebelum Pak Lukas waktu itu, tapi kemudian dipraktekkan dengan sangat baik di Sorong, Kabupaten, Pak Stepanus Malak, ya. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, setiap akan membangun jalan, maka harus didahului dengan pemberdayaan masyarakat lokal, masyarakat asli. Sehingga ketika jalan terbangun, masyarakat asli, misalnya waktu itu di Sorong, masyarakat suku Moi bisa langsung memanfaatkan jalan-jalan itu sebagai tempat usaha. Karena tanpa didahului yang semacam itu, maka pembangunan infrastruktur yang bagus pada akhirnya, mohon maaf, kita, saudara-saudara dari pendatang inilah yang paling cepat memanfaatkannya. Nah ini contoh misalnya pembangunan yang melibatkan. Ya. Jadi ada tim advance yang lebih dahulu memberdayakan secara ekonomi potensi masyarakat asli sebelum ada pembangunan infrastruktur dilakukan. Yang kelima, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan politik. Bagaimana DPRP bisa lebih optimal fungsinya dan demikian juga MRP sebagai representasi sekaligus lembaga yang melakukan artikulasi kepentingan masyarakat Papua. Dan yang terakhir, usulan kami untuk langkah reinstrumentasi ini, alangkah bagusnya jika ada lembaga khusus yang mengurusi akselerasi pembangunan Papua. Lembaga ini sekaligus melakukan fungsi koordinasi di tingkat pusat, sehingga anggaran-anggaran kementerian misalnya bisa tersalurkan dengan sinergis, koordinatif, ya. Tetapi juga koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga perencanaan pusat memang betul-betul didasarkan kepada kebutuhan daerah. Nah ini reinstrumentasi OSUS. Kemudian secara spesifik saya ingin mengusulkan tentang bagaimana Pansus ini nanti bisa merancang penyempurnaan. Usulan kami, jangkauan otonomi khusus diperluas sampai ke tingkat kabupaten kota.
Alasannya tadi, karena para pelaku, bahkan pengguna anggaran, penerima manfaat dari Undang-Undang OTSUS ada di wilayah kabupaten kota. Dan dengan cara ini pula, maka kabupaten kota tidak lagi sepenuhnya, ya, walaupun tetap harus mengikuti Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014. Jika OTSUS di tingkat kabupaten kota, maka harus diikuti juga dengan upaya mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mampu membentuk kelembagaan daerah yang efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan daerah. Tidak harus mengacu kepada Undang-Undang 23/2014 atau PP 18/2016 tentang SOTK. Ya, selama ini ya, kelembagaan di kabupaten kota pokoknya mengikuti pusat. Ya, supaya bisa mengakses anggaran, karena anggarannya berada di masing-masing kementerian. Sehingga nama-nama nomenklatur lembaga daerah seringkali ya, disamakan persis dengan nomenklatur yang ada di pusat. Padahal banyak OPD atau organisasi perangkat daerah sebenarnya tidak diperlukan. Kalau kabupaten tidak memiliki pertambangan, kenapa harus membentuk dinas pertambangan? Kalau tidak memiliki potensi pariwisata, mengapa harus membentuk dinas pariwisata? Hanya semata-mata untuk memberikan posisi jabatan kepada tim sukses bupati. Ya, demikian juga dinas-dinas yang lain, ya, yang tidak diperlukan. Kalau usulan ini dipenuhi, sebenarnya dinas badan kantor di kabupaten kota jumlahnya cukup kurang dari 10, ya, yaitu dinas badan kantor yang real mengurusi kebutuhan masyarakat, ya, khususnya dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perekonomian, ya, infrastruktur, dan sosial tentu saja. Usulan yang kedua, ya, bagaimana agar nanti penyempurnaan Undang-Undang OTSUS 21/2001 ini mampu menjawab permasalahan otonomi khusus yang masih bersifat umum. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana mendorong pemerintah daerah membentuk organisasi kelembagaan yang lebih efektif, tadi saya sudah sebutkan sebagai implikasi dari usulan yang pertama tadi. Saya ingin mohon izin masuk ke usulan untuk pasal tentang dana OTSUS. Sekiranya nanti bisa dibahas ya, terkait dengan persoalan dana OTSUS, kami sudah sebutkan di dalam naskah lengkap, persoalan-persoalan terkait dengan kelemahan pengelolaan dana OTSUS selama ini. Ya, sehingga belum bisa dikatakan belum ada bekasnya. Dana pendidikan dikelontorkan sangat besar, kesehatan sangat besar, demikian juga perekonomian. Tetapi ya, kualitas pendidikan, kualitas rata-rata pendidikan di Papua tetap saja masih hancur. Pelayanan kesehatan tetap saja masih buruk. Ya. Kondisi tahun 2020, 2019, anak SMA yang belum bisa membaca itu sangat banyak. Lalu untuk apa dana pendidikan selama ini? Ya, kemana larinya? Itu contohnya. Ya, kami bukan sekedar hasil riset, tapi kami secara langsung mendampingi anak didik kami yang masih mengalami kesulitan semacam itu. Di bidang kesehatan juga sama. Padahal di samping dana OTSUS di bidang kesehatan ada juga dana dekonsentrasi bidang kesehatan yang jumlahnya sangat besar. Demikian juga di bidang perekonomian. Mengapa perekonomian tidak tumbuh? Padahal ada alokasi dana OTSUS untuk itu. Infrastruktur masih saja menggantungkan kepada dana alokasi khusus DAK ya, untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu hasil diskusi kami ya, dengan beberapa kepala daerah di Papua dan bahkan ini sudah ya mendapatkan lampu hijau dari MRP. Bagaimana supaya apakah dari yang 1% atau yang 1,25 kalau nanti disetujui, ada belanja langsung yang bisa diterima oleh masyarakat, entah dalam bentuk kartu, voucher, atau apapun. Ya, ini sekedar usulan kira-kira misalnya. Ya. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, bagaimana dimaksud ayat 3, saya merujuk kepada draft DPR RI yang terbaru, pasal 34 ayat 3 huruf E angka 1,
ya, disalurkan secara langsung kepada masyarakat orang asli Papua dalam bentuk kartu dana otsus yang bisa digunakan untuk atau yang bisa digunakan khusus untuk belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan bahan bangunan perumahan. Ya. Sehingga tidak bisa untuk beli yang lain, tidak bisa untuk beli air kata-kata misalnya, untuk mabuk-mabukan itu tidak bisa. Nah, ini penting ya, supaya alokasinya jelas, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan perumahan. Teknis mekanismenya mohon nanti bisa diatur bersama. Yang ayat 5, kartu dana otsus sebagaimana dimaksud ayat 4 dibagikan kepada setiap kepala keluarga orang asli Papua dengan besaran nilai disesuaikan tingkat kemahalan masing-masing daerah dan diatur dalam Perdasus. Misalnya tingkat kemahalan di Timika pasti berbeda dengan di Intan Jaya, di Puncak, di Yahukimo, dan sebagainya. Dalam rangka pelaksanaan ayat 4 dan 5, di atas, maka pemerintah menyediakan sistem dan sarana bagi masyarakat di setiap kabupaten kota untuk mendukung penggunaan kartu dana otsus oleh masyarakat itu. Jadi apakah pemerintah misalnya membuka toko-toko khusus, pusat grosir, pelayanan pendidikan yang bisa dibayar dengan kartu atau voucher itu. Ini sekedar usulan detail tentang dana otsus. Masih tentang dana otsus, ya, usulan kami karena ini juga cukup merisaukan, di naskah kami sebutkan ada 1.092 triliun ya, akumulasi atau total dana dari pusat ke daerah ya, terdiri dari dana otsus, transfer daerah, dan dana desa yang jumlahnya sangat besar. Ya, dana otsusnya hanya 138 triliun, tetapi transfer daerah dan dana desa mencapai 700 lebih triliun, dan anggaran kementerian lembaga itu 230-an triliun, sangat besar. Jadi dana otsus adalah komponen terkecil dari total transfer pusat ke daerah. Ada yang lebih besar dalam hal ini adalah dana desa, ya, dan juga dana di kementerian lembaga. Dana desa menjadi masalah lagi sebenarnya, Bapak Ketua Pansus pasti paham betul. Di kabupaten kota di Papua sangat banyak kabupaten yang berlomba-lomba memekarkan kampung, sehingga jumlah kampungnya mencapai 500, ya. Terdaftar di Kemendagri, ada kode kampungnya, tetap ada kepala kampungnya, tetapi tidak ada penduduknya. Ya, tidak ada penduduknya, hanya ada di atas kertas. Ya, kita bisa buktikan itu. Nah, sehingga kami mengusulkan ada klausul pasal yang mengatur agar penyaluran selain dana otsus, yaitu dana desa dan belanja kementerian lembaga, dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi untuk sebesar-besarnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tentu saja. Nah, ini nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Pansus bagaimana pengaturannya. Dan yang terakhir terkait dengan usulan kami adalah tentang pemekaran daerah. Kalau ini memang kajian khusus sangat cukup lama, banyak ya. Dulu pertama kali kajian tentang pemekaran Kabupaten Puncak, dan disitulah pertama kali saya bertemu, mewawancarai, belajar dari Pak Komarudin tentang aspek-aspek Papua. Tahun 2006 di Jayapura. Lalu kami juga melakukan kajian-kajian pemekaran di Biak Numfor, Muyu Mandobo, lalu kemudian wilayah Imeko, kemudian Yamo, pemekaran kota Lembah Baliem, dan yang terakhir kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan dalam waktu dekat mungkin Papua Selatan untuk melengkapi dokumen daerahnya. Nah, berdasarkan semua kajian itu, ya, kami mengusulkan agar jika nanti memang akan ada perubahan pada pasal-pasal tentang pemekaran, hendaknya regulasi di dalam Undang-Undang 21 2001 itu, regulasi pemekaran daerah di Papua
baik provinsi maupun kabupaten kota hendaknya dibuat lebih spesifik. Spesifiknya seperti apa? Harus ada ketentuan yang mengatur misalnya tentang kelembagaannya. Ya. Atau secara khusus di poin yang kedua, pemekaran harus ditempatkan sebagai strategi percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, redistribusi kesejahteraan sosial, memuliakan adat dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Salah satu temuan dalam riset-riset pemekaran kami, khususnya yang kami lakukan untuk tingkat provinsi di Papua 2019-2020 awal, resistensi terhadap rencana pemekaran di Provinsi Papua pada umumnya didasari oleh kekhawatiran bahwa pemekaran justru akan meminggirkan OAP. Kalau nanti ada pemekaran yang duduk di pemerintahan saudara-saudara dari luar Papua, misalnya, yang aktif di kegiatan ekonomi saudara-saudara dari luar Papua, kekhawatiran semacam itu mestinya direspon dengan penegasan pada aspek regulasinya. Bahwa pemekaran ini akan diikuti dengan pengaturan yang lebih spesifik, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun yang lain, yang spesifik itu adalah instrumentasi kebijakan untuk memastikan bahwa pemekaran sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, adalah percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat asli Papua, redistribusi kesejahteraan sosial, pemuliaan adat, dan mengangkat harkat dan martabat OAP. Dan poin yang berikutnya, yang terakhir, pembentukan daerah otonom baru seharusnya juga diikuti dengan penegasan melalui Perdasus, ya, untuk menjamin adanya rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi terhadap OAP. Sekaligus penegasan ini juga diikuti penguatan kapasitas masyarakat asli Papua nantinya. Supaya ya, afirmasi dilakukan, tetapi tidak berarti bahwa afirmasi itu akan terus memanjakan masyarakat asli Papua. Sekarang seringkali berkembang jargon perlawanan bahwa ya misalnya ya, dalam langkah afirmasi maka untuk menduduki posisi-posisi jabatan ya tidak perlu ada kualifikasi. Sehingga meritokrasi atau profesionalisme dianggap sebagai diskriminasi oleh mereka. Ini kan kebalik gitu. Nah, karena itu penting. Nanti ahli hukum mungkin bisa merumuskan apakah ini ada di dalam Perdasus ataupun peraturan pemerintah. Yang penting ada jaminan adanya rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi terhadap OAP, tapi juga perlindungan serta penguatan kapasitas OAP khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Untuk sementara itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Pansus yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Pansus yang kami hormati. Kinaunak Amolongo. Wah, makasih. Itu salam dari pegunungan. Terima kasih Pak Bambang. Dan selanjutnya saya beri kesempatan. Izin Ketua, sebelum dilanjutkan. Oke. Ya, materi ini kan sangat penting ya. Pertanyaan saya, apakah dari unsur pemerintah selalu hadir di dalam setiap pertemuan yang kita langsungkan secara terbuka? Oh, izin karena nggak ngerti saya. Oke, baik, karena terima kasih, itu saja Ketua. Nah, selalu ada, Ketua. Oke, mulai dari besok minimal Dirjen tiap hari rapat dia hadir. Kalau tidak, kita tidak rapat, kita lanjutkan rapat. Oke, bikin surat, sampaikan, mulai dari rapat berikut, minimal Dirjennya yang hadir. Dirjen OTA itu. Jangan kita rapat di sini, kita urus rakyat berhadapan, bikin undang-undang, mereka kerjanya setengah-setengah. Ya. Terima kasih. Pak Bambang, makasih banyak. Selanjutnya dari Prof.
Mardianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pansus Revisi Undang-Undang Otsus Papua, dan juga yang saya hormati pimpinan dan anggota Pansus Revisi Undang-Undang Otsus Papua. Dan saya juga tak lupa ingin menyapa guru saya, Pak Bambang. Luar biasa, ini momentum yang sangat luar biasa bagi saya karena bisa sebangku dengan beliau ini. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal, tetapi ini sifatnya sangat umum, tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah LIPI saat ini sebenarnya sedang menyusun naskah juga. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan ke sekretariat, bahwa kami belum siap, sebenarnya kami minta diundur waktunya, sehingga kami akan siap dengan hal-hal yang lebih spesifik. Tapi tampaknya waktunya agak susah, jadi mohon izin nanti naskah akan kami susulkan kemudian, Pak Pimpinan. Jadi setelah nanti matang dan kemudian siap untuk disampaikan ke Pansus begitu. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan paparan yang sangat umum, mungkin sangat tidak sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, tapi ini sebagai pemikiran kami, terutama saya, mengenai 2 dekade implementasi Otsus untuk Papua ini. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui, karena memang tampaknya revisi Undang-Undang Otsus ini masih dimaknai sebagai persoalan pasal per pasal, tapi sebenarnya kalau kita kaji lagi, bahwa seperti apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, ada problem mendasar di situ tentang proses pelembagaan yang kadang-kadang itu diabaikan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan gambaran umum saja, selebihnya nanti akan kami susulkan naskah lengkap dari LIPI. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa memang terlepas dari persoalan ada sisi positif dari pelaksanaan otonomi khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, tentu kita juga prihatin bahwa sebenarnya harapan dibentuknya Otsus itu tampaknya belum terpenuhi hingga kini. Sesuai dengan TAP MPR nomor 4 tahun 99 itu menyampaikan bahwa otonomi khusus diperlukan untuk menyelesaikan konflik, tapi faktanya kita lihat sebagaimana di slide selanjutnya, itu kita lihat konflik etnis, komunal, dan separatis dari tahun pelaksanaan implementasi Otsus itu cenderung meningkat. Ini data yang saya olah dari sistem pemantauan kekerasan di Indonesia. Jadi kita lihat trennya itu semakin meningkat, justru tidak mengurangi konflik. Kemudian yang selanjutnya, dari sisi konflik pemilihan umum, itu juga meningkat trennya. Dan ini juga dikonfirmasi di dalam naskah revisi Undang-Undang Otsus yang disusun oleh pemerintah. Jadi ini tampaknya menjadi concern kita bersama. Yang berikutnya juga kita lihat dari sisi korban konflik yang meninggal di Papua di dalam pemilu juga menjadi problem, karena di Papua ini yang meninggal tuh sangat-sangat signifikan, melebihi dari daerah konflik di Indonesia lainnya seperti Aceh, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi ini menjadi perhatian kita juga. Kemudian selanjutnya kita juga lihat bahwa Papua akhirnya kemudian diberi label sebagai daerah paling rawan pemilu. Dan berikutnya kita juga lihat konflik terkait sumber daya dan pemerintahan itu juga meningkat trennya. Dan kemudian berikutnya kriminalitas di Papua juga meningkat. Jadi ini menjadi gambaran bagaimana persoalan distribusi dana Otsus juga itu bisa tergambarkan dari sini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya sendiri tertarik untuk mencermati persoalan ini dari sisi pelembagaan. Jadi mencermati situasi konflik yang terus meningkat tersebut, saya sebenarnya tidak ingin terjebak pada penilaian yang sederhana insan mengenai implementasi OSUS, apakah itu berhasil atau gagal dengan indikator yang debatable, misalnya hasil statistik atau data survei. Namun saya lebih tertarik untuk mencoba menggali secara detail persoalan implementasi OSUS selama hampir 2 dekade dari sisi pelembagaan. Jadi pelembagaan di sini yang saya maksudkan adalah sebagai proses lembaga untuk membentuk dirinya menjadi stabil dan efektif. Namun sayangnya kita lihat di Papua implementasi OSUS selama 2 dekade itu justru kontraproduktif, justru memperlihatkan pelemahan dari pelembagaan itu sendiri. Nah, saya mencoba lihat secara detail persoalan OSUS Papua selama 20 tahun itu kembali ke kembali ke bagian tadi. Ya, itu dari 3 unsur. Yang unsur pertama adalah persoalan interaksi antara lembaga OSUS dengan lembaga eksternal. Jadi lembaga eksternal yang saya maksud ini adalah pemerintah pusat, kemudian ada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal, kemudian ada nilai-nilai global, dan yang keempat adalah disinterested agency atau lembaga-lembaga yang tidak memiliki kepentingan, termasuk NGO dan kemudian lembaga donor dari lembaga luar gitu. Karena memang implementasi OSUS itu tidak bisa terlepas dari ikatan lembaga-lembaga itu. Dan secara teori, kesesuaian nilai antara lembaga untuk membentuk dirinya menjadi stabil dan kuat itu tidak bisa dilepaskan. Jadi ada keterikatan di situ, harus ada semacam keterikatan nilai dan pandangan atau kemudian termasuk norma juga harus ada keterikatan itu, harus ada kesesuaian. Yang kedua adalah unsur mengenai unsur perubahan dan keberlanjutan lembaga. Jadi secara teori, lembaga yang stabil adalah lembaga yang relatif tidak mengalami perubahan struktur. Jadi dia konstan. Jadi relatif stabil dengan struktur yang ada. Dan yang ketiga yang saya lihat adalah bagaimana interaksi antar aktor di internal lembaga OSUS itu sendiri. Jadi secara teori, lembaga yang kuat, stabil adalah yang memiliki konsensus internal yang kuat, yang solid, di mana ada kesesuaian prinsip-prinsip pola pikir atau logic of appropriateness, ada kepantasan, dan termasuk bagaimana arah organisasi, arah lembaga itu harus searah di antara aktor lembaga. Nah, di dalam riset saya menggunakan 3 unsur ini sebagai pisau analisis untuk melihat ketentuan OSUS yang diimplementasikan. Yang saya kelompokkan menjadi 3 jenis otonomi, yaitu politik, fiskal, administrasi. Politik menyangkut persoalan pemilihan gubernur, kemudian MRP dan DPRP, dan fiskal menyangkut distribusi dana OSUS, dan sementara administrasi lebih berorientasi pada persoalan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jadi di situ saya melihat bagaimana pelembagaan OSUS selama 2 dekade dilihat dari ini. Dan saya pikir ini studi yang cukup komprehensif, yang mungkin berguna tidak hanya menunjukkan ketentuan mana yang perlu direvisi sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, tetapi juga sisi lain yang perlu dibenahi untuk memperbaiki pelembagaan OSUS agar lebih dapat stabil dan efektif mengatasi persoalan Papua. Sebagaimana yang disebutkan Pak Bambang tadi, mesti ada instrumen-instrumen yang dibuat untuk menjaga agar pelembagaan OSUS ke depan ini itu lebih stabil. Kemudian, jadi dari riset yang saya lakukan itu memang ada 3 problem pelembagaan OSUS Papua. Yang pertama adalah interaksi antar lembaga OSUS dengan lembaga eksternal yang tadi saya sebutkan itu, termasuk pemerintah pusat, kemudian lembaga kelompok-kelompok masyarakat, kemudian termasuk disinterested agency, itu menunjukkan
tidak menunjukkan keseimbangan. Tidak ada dukungan partisipatif yang cukup memadai di situ dan juga legitimasi. Ironisnya justru malah didominasi oleh tekanan pusat. Ini yang mesti kita diskusikan dan perhatikan lebih lanjut mengenai intervensi ini nanti di dalam revisi Undang-Undang Otsus itu sendiri maupun di dalam implementasi Otsus yang bukan jilid 2, Pak, ya. Jadi bukan jilid tadi untuk kedepannya gitu. Yang kedua, problem pelembagaan Otsus Papua yang saya lihat adalah keberlanjutan lembaga Otsus itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Dan sementara perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelembagaan Otsus lebih menunjukkan disrupsi. Yang ketiga adalah dinamika internal kelembagaan Otsus menunjukkan fragmentasi di antara aktor yang ditandai oleh perbedaan ide atau kepentingan, atau yang istilahnya adalah competing logics dan disharmoni antar agensi atau dissociated agensi. Jadi selanjutnya akan saya diskusikan spesifik mengenai persoalan-persoalan ini. Jadi di dalam interaksi lembaga Otsus dengan lembaga eksternal, kita lihat bahwa ada tren penurunan dukungan baik itu partisipasi dan legitimasi masyarakat lokal terhadap Otsus itu sendiri. Jadi kita cermati di awal Otsus itu bagaimana masyarakat lokal mendukung implementasi Otsus dengan misalnya MRP itu diisi oleh orang-orang yang mereka anggap sangat legitimate, Pak, ya. Itu setelah itu kemudian di situ kan ada Bronton Prakrek, ada Handahiko Yabi dan segala macam yang mereka anggap sangat kompeten untuk duduk di situ. Tetapi itu dukungan itu kemudian mulai memudar dengan lebih karena memang ada dominasi intervensi pemerintah pusat yang muncul di situ. Jadi ini sebagai bentuk dari pelemahan pelembagaan itu, yang bukan itu tidak muncul di dalam Undang-Undang Otsus, tapi itu dalam prakteknya itu muncul. Jadi ini penting untuk kemudian kita nanti susun instrumennya ke depan itu untuk menjaga agar efektivitas pelembagaan Otsus ini berjalan dengan baik. Jadi di dalam dominasi intervensi pusat ini saya melihat memang ada dua pola, yaitu pola intervensi langsung dan pola intervensi tidak langsung. Pola intervensi langsung misalnya bagaimana pemerintah pusat membelokkan arah Otsus secara sepihak tanpa proses diskusi. Misalnya perubahan sistem pemilihan gubernur dari tidak langsung ke langsung, dan kemudian juga mengenai screening calon anggota MLP. Yang ini tampaknya perlu diperhatikan sehingga kedepannya tidak lagi terjadi semacam ini gitu. Dan intervensi pusat yang tidak langsung tadi juga Pak Bambang sebutkan, misalnya bagaimana pusat membiarkan lokal mengadopsi instrumen kebijakan atau aturan nasional dalam praktek Otsus. Ini saya dan kami lihat sebagai bentuk dari intervensi tidak langsung. Nah, kemudian dalam hal ini pengarahan penggunaan standar birokrasi nasional dan cenderung mengabaikan nilai-nilai aturan khusus itu memang terlihat di dalam praktek penyelenggaraan Otsus selama 20 tahun belakang ini. Dan sayangnya tekanan masyarakat itu tidak selalu positif. Jadi terdapat pola pragmatis dan instrumental juga di dalam pelaksanaan Otsus. Ini terlihat dari misalnya pengisian kursi pengangkatan DPRP itu Pak Bambang. Jadi itu yang diisi oleh masyarakat juga sangat tidak suka ini karena mereka menganggap bahwa pengisian itu hanya diisi oleh orang-orang partai yang tidak lolos pemilu itu. Dan mereka mendukung berlangsungan rejim lokal untuk tujuan itu. Jadi ini sangat disayangkan bagaimana implementasi Otsus itu justru dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang tidak perlu gitu. Dan hal yang terakhir di dalam interaksi lembaga Otsus dengan lembaga eksternal ini adalah ada beberapa pengaruh nilai ide global yang bagus, tetapi aktor-aktor lokal itu tidak mampu mengadopsi untuk membuat lembaga Otsus menjadi lebih efektif.
Misalnya kita lihat bagaimana induksi model seperti lembaga adat Maori di New Zealand, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa penyusun MRP, struktur lembaga MRP ini ternyata tidak pas diterapkan untuk model MRP. Jadi bagaimana mereka mengadopsi nilai-nilai global yang sangat bagus itu, tetapi tampaknya ini agak kesulitan aktor lokal untuk ke arah ke situ. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi keberlanjutan dan perubahan kelembagaan Otsus, saya lihat memang ada perubahan kelembagaan yang prematur, kompleks, disruptif, dan tidak merefleksikan kebutuhan lokal. Misalnya kita lagi-lagi melihat misalnya perubahan sistem pemilihan gubernur dari sistem melalui DPRP sebagaimana yang diamanatkan dalam Otsus yang asli, itu ke langsung yang sangat cepat tanpa mengkompromikan dengan lokal sehingga tidak sesuai dengan nilai lokal. Jadi ini bagian dari perubahan-perubahan lembaga yang sangat prematur, karena memang pada saat Otsus itu diimplementasikan, masyarakat Papua belum terbiasa, belum menginternalisasikan sistem pemilihan tidak langsung dengan tokoh-tokoh asli Papua yang dinominasikan. Jadi belum itu diinternalisasikan, tapi sudah keburu diganti oleh sistem langsung. Jadi ini sebagai suatu perubahan pelembagaan yang saya pikir mengganggu di dalam pelembagaan Otsus itu sendiri. Dan kemudian ada perubahan yang diinisiasi oleh political entrepreneur, saya bilang seperti itu. Misalnya di dalam distribusi dana Otsus. Jadi aktor-aktor ini dia terlihat inovatif, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mendukung tujuan-tujuan politiknya. Dan ini memang mengabaikan konsensus dan kebutuhan real masyarakat. Yang ini yang saya lihat di dalam pelembagaan Otsus itu sendiri. Dan kemudian keberlanjutan di dalam ketidakpastian dalam kasus korupsi pengangkatan MRP misalnya, itu sistem rekrutmen MRP relatif stabil, tidak ada perubahan di situ. Tetapi yang terjadi adalah dari periode ke periode pemilihan MRP itu selalu menimbulkan konflik di antara lembaga masyarakat. Karena memang ada persoalan misalnya distribusi kuota dan segala macam itu belum bisa terumuskan dengan baik. Dan saya juga melihat ada stagnasi ya, kurang ada perubahan di dalam dinamika implementasi Otsus. Itu ada aktor lokal yang terkendala dalam mengembangkan ketentuan khusus sehingga memang memreproduksi penggunaan aturan lama termasuk penggunaan aturan nasional dalam menjalankan Otsus itu sendiri. Kemudian saya juga melihat di dalam persoalan di sini adalah kemunculan institutional decoupling atau implementasi Otsus yang itu tidak ada dasarnya di dalam Otsus, undang-undang Otsus. Itu banyak sekali praktek-praktek gitu. Misalnya gubernur melakukan distribusi dana Otsus tapi tidak mengundangkannya di dalam Perdasus. Atau misalnya bagaimana penerapan sistem noken itu kemudian tidak diatur lebih lanjut di dalam perubahan undang-undang Otsus itu. Jadi semestinya perubahan-perubahan itu dijelaskan lebih detail di dalam perubahan setiap kali perubahan undang-undang Otsus. Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah mengenai dinamika internal kelembagaan Otsus. Yang saya lihat adalah ada semacam memang perbedaan ide kepentingan di situ, competing logic di antara aktor yang berbeda, yang memiliki preferensi yang berbeda-beda dan ini mengganggu implementasi. Ada di dalam kasus ini adalah disharmoni antar agensi
atau yang saya sebut sebagai dissociated agency itu sebagai dampak dari intervensi pusat tadi dan ketentuan otsus yang tidak jelas. Jadi kita lihat misalnya antara provinsi dan kabupaten kota itu tidak klop dalam misalnya saling menyalahkan misalnya dalam distribusi dana otsus atau penggunaan dana otsus misalnya. Atau misalnya bagaimana mereka mendesain, menjalankan penilaian pendidikan kesehatan itu tidak klop antara misalnya Bapeda dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan misalnya. Ya ini yang saya lihat bahwa ada disharmoni antar agensi yang ini mengganggu dinamika internal kelembagaan otsus. Umumnya adalah bagaimana pelaksanaan otonomi khusus itu berjalan. Dan saya mencatat memang kemudian ada dampak dari persoalan pelembagaan itu beberapa bentuk konflik yang saya lihat. Yaitu yang pertama adalah keberlanjutan konflik separatisme. Pola ini muncul karena memang intervensi negara yang menghalangi para aktivis untuk berpartisipasi dalam rekrutmen politik di tingkat lokal dan akibat praktek otsus buruk dan masalah lokal yang tidak dapat diselesaikan dengan otsus. Kemudian saya juga melihat misalnya ketegangan politik dan birokrasi di antara aktor-aktor lembaga otsus. Jadi ketegangan tersebut melibatkan ideologi, nasionalisme dan juga etnisitas yang membuat mereka semakin larut dalam konflik yang sulit untuk diselesaikan. Kemudian ada friksi di antara dan di dalam kelompok masyarakat, di dalam MRP misalnya, di dalam rekrutmen MRP misalnya di Papua sendiri ada friksi antara adat, agama, dan perempuan, dan juga beberapa friksi di luar itu yang terkait misal dengan organisasi aktivis sosial. Dan konflik yang terakhir yang saya lihat adalah konflik kekerasan yang terjadi terutama di dalam pelembagaan pemilihan gubernur, seleksi MRP, dan distribusi dana otsus. Dan konflik ini juga terjadi karena kompleksitas sistem pemilu, insensitive policy transfer, dan juga di dalam pembangunan MRP itu sendiri. Jadi berikutnya yang ingin saya tekankan bahwa di dalam revisi Undang-Undang Otsus nanti perlu untuk mencermati persoalan kelembagaan tadi. Jadi kebutuhan revisi Otsus itu saya lihat ada beberapa dimensi yang penting. Yang pertama adalah apakah perubahan kelembagaan melalui revisi struktur itu didorong dari luar atau dalam lembaga Otsus. Jadi ini memiliki dampak yang berbeda. Jika itu didorong dari dalam lembaga Otsus itu relatif akan menunjukkan adanya kohesi di internal, kemudian tidak akan menimbulkan semacam disrupsi yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan implementasi Otsus. Dan ketika itu perubahan inisiasi oleh luar, misalnya dari pemerintah pusat, itu dikhawatirkan akan muncul resistensi yang kemudian akan membuat pelaksanaan implementasi Otsus ke depan itu juga menjadi akan sulit gitu. Yang kedua adalah memang apakah revisi didasarkan pada evaluasi komprehensif implementasi Otsus, kebutuhan politik atau asesmen singkat. Dan tentu pilihan-pilihan ketentuan Otsus yang akan direvisi nanti akan sangat berkaitan dengan bagaimana penerimaan nilai-nilai yang akan membentuk suatu arah tujuan Otsus yang diharapkan oleh lembaga atau aktor di dalam lembaga Otsus sendiri. Jadi saya melihat bahwa fokus pemerintah, inisiasi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Otsus pada dana Otsus dan pemikiran ini menjadi pertanyaan serius. Bagaimana hasil evaluasi Otsus hasil evaluasi Otsus yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya? Karena kita tahu bahwa zaman pemerintahan Pak SBY evaluasi Otsus itu hampir dilakukan oleh pemerintah hampir setiap tahun, yang pada waktu itu bekerjasama dengan partnership kalau tidak salah. Dan kemudian berhenti di masa pemerintahan Pak Jokowi untuk evaluasi yang sangat komprehensif. Tetapi pertanyaannya adalah
kemana semua hasil-hasil itu, karena ini masyarakat Papua juga mempertanyakan kenapa tidak dibuka hasil evaluasi OSUS selama ini, sehingga seharusnya hasil evaluasi OSUS yang komprehensif itu dijadikan pijakan untuk revisi segala kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang OSUS itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang saya penting untuk melihatnya adalah apakah revisi otonomi khusus ini sudah melalui proses renegosiasi antara pemerintah pusat dan Papua di dalam Papua sendiri. Hal ini memang mengingat karena persoalan hubungan konfliktual antara pusat dan Papua, dan juga lahirnya OSUS yang melalui negosiasi antara pusat dan Papua, dan saya pikir ini penting untuk diperhatikan sehingga bisa menghasilkan revisi undang-undang OSUS yang lebih legitimate gitu. Jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana menjadikan revisi ini sebagai momentum dialog antara pusat dan Papua. Jadi mungkin gampangnya memang beberapa hal yang penting untuk didiskusikan di dalam renegosiasi antara pemerintah pusat dan Papua jika ingin membuat undang-undang OSUS ini sebagai instrumen untuk resolusi konflik, itu simpelnya menurut saya ada beberapa hal yang mesti sejatinya didiskusikan di situ. Misalnya melihat kembali ketentuan di dalam OSUS yang belum diimplementasikan dan mendorong operasionalisasinya, kemudian melihat kembali pasal kontroversial termasuk partai politik lokal, dan kemudian memperbaiki ketentuan yang bermasalah, misalnya pemilihan gubernur, yaitu review atas sistem langsung dan noken, kemudian mekanisme pencalonan MRP, menyangkut misalnya terkait misalnya sistem rekrutmen penentuan calon, dan kemudian kursi tambahan DPRP itu apakah memang masih diperlukan atau tidak, dan kemudian bagaimana persoalan dengan pembangunan kesehatan dan pendidikan yang tadi Pak Bambang sampaikan itu masih berkiblat pada aturan sifatnya umum. Jadi yang terakhir adalah mendiskusikan kembali pasal tambahan. Pasal tambahan yang saya maksud ini misalnya pemekaran daerah, pemekaran provinsi, kabupaten, kota itu sebagai bagian dari pasal tambahan yang saya pikir penting untuk didiskusikan lebih lanjut antara Papua dan pemerintah pusat. Gitu. Jadi sebagai penutup yang ingin saya sampaikan adalah kesalahan revisi OSUS itu tidak hanya akan melanggengkan konflik yang sudah ada, tetapi juga menimbulkan konflik yang baru. Itu yang harus kita antisipasi bersama. Kemudian upaya perbaikan perlu dilakukan dengan pendekatan deliberasi adaptif secara berkelanjutan. Dari setiap perubahan itu mesti ada diskusi bersama antara aktor-aktor yang terkait, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Papua misalnya, dan juga bukan semacam perubahan yang parsial dan inklusif. Jadi harus ada sinergi di situ, setiap kali ada perubahan didiskusikan karena memang ini sangat sensitif isunya. Kemudian perlu penyusunan instrumen yang mendorong pembelapan pasal-pasal yang belum diimplementasikan, yang misalnya terkait dengan persoalan HAM, sejarah integrasi, dan pengakuan simbol daerah, karena ini esensinya adalah meningkatkan legitimasi OSUS itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah bagaimana melakukan revisi Undang-Undang 21/2001 ini, pemerintah hendaknya melihat problem pelembagaan ini secara utuh, sehingga melihat secara komprehensif juga persoalan sosial, ideologi, politik di dalam implementasi OSUS. Di dalamnya perlunya misalnya memperhatikan ketentuan OSUS yang seharusnya sensitif terhadap problematika kelembagaan. Misalnya bagaimana Undang-Undang OSUS itu memiliki pasal-pasal, tidak hanya juga pasal-pasal, tapi juga nanti instrumen turunannya itu misalnya mengurangi intervensi pusat. Jadi bagaimana juga mengantisipasi ide-ide perubahan yang disruptif untuk meminimalisir institutional decoupling tadi. Prakteknya yang tidak sesuai dengan ketentuan OSUS misalnya. Terus yang kemudian adalah bagaimana pembagian kewenangan, urusan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sehingga
akan menghindari dari persoalan dissociated agency tadi. Jadi ada pertarungan agensi di tingkat lokal maupun antara pusat dan daerah tadi. Dan yang terakhir adalah perlu instrumen yang jelas dan terukur di dalam Otsus untuk mencegah berbagai macam entrepreneur atau wirausaha politik di lokal itu, dan yang tanpa kemudian menghilangkan unsur otonomi khusus itu. Dan kemudian adalah mengedepankan otonomi yang berbasis kinerja, diberikan otonomi juga di situ ada penerapan, misalnya ada capaian kinerja yang terukur dan terarah. Saya pikir cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Mohon maaf ini masih sangat umum, jadi nanti akan kami sampaikan yang secara spesifik dari LIPI itu, apakah nanti bentuknya pertemuan khusus atau memang nanti hanya kami serahkan naskah secara komplitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Wahyu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Sekarang kita masuk sesi pendalaman materi